Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin sekali mengajak kita bersama-sama memikirkan, yaitu tentang dosa yang sebetulnya bisa dikatakan merupakan dosa yang terbesar, tapi justru yang paling tidak kita sadari. Nanti kita akan melihat hubungan dengan konteks kita, yaitu dalam kondisi sekarang ini. Sebagai awal saya akan ajak jemaat melihat firman Tuhan, yaitu kita lihat dari Kejadian 2 ayat 17. Yang pertama kita lihat Kejadian pasal 2 ayat ke-17, demikian bunyinya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian kita lanjutkan dengan kejadian yang sama, yaitu pasal ketiga. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Demikian bunyinya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian saya akan ajak juga jemaat melihat dari kitab Mazmur. Kita akan lihat Mazmur pasal ke-8. Mazmur pasal 8 ayat 4 dan ayat ke-5 demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan terakhir kita akan lihat dari kitab Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal kedua ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita masuk di dalam doa sebelum kita sama-sama merenungkannya. Ya Bapa yang ada di dalam surga, Engkau tahu kondisi kami pada sekarang ini. Seringkali itu menimbulkan rasa bosan dan bahkan mungkin juga ada yang terkena dampak lebih daripada itu. Tetapi tolong Tuhan supaya kami boleh merenungkan firman Tuhan yang sudah kami baca. Dan biarlah Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya kalau kita berbicara soal dosa, nanti akan kita pikirkan sama-sama apa yang dimaksud dosa yang terbesar, tapi tidak kita sadari. Nah, dosa di dalam bahasa Yunani yang dipakai ialah kata hamartia, itu sebetulnya mengandung dua arti. Yang pertama adalah, kalau misalnya ada satu standar yang harus kita lewati, namun ternyata kita tidak mampu melewatinya. Sehingga kita tidak mencapai target yang diharuskan. Nah, itu yang boleh dibilang dosa dalam konteks hamartia. Nah, yang kedua, dalam konteks ini, yang dibilang hamartia itu bisa juga artinya kita tidak mengenai sasaran. Nah, rupanya ada satu sasaran yang paling utama yang Allah ingin
kita sebagai manusia ciptaannya itu melakukannya, yaitu seharusnya kita menyembah kepada Allah. Nah, di sini berarti kita tuh diminta untuk menaruh diri kita tuh di bawah dari Allah, dan kita benar-benar menempatkan Allah itu jauh di atas, bahkan di tempat yang paling tinggi. Nah, inilah sasaran yang Allah ingin supaya kita menyembah Dia. Nah, kalau di dalam hal ini mari kita melihat lebih jauh tentang hamartia itu, dosa. Itu bisa mungkin kita bagi dalam 3 macam. Yang pertama adalah yang dikatakan dosa itu terhadap sesama manusia. Misalnya saya melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, bahkan mungkin saya melakukan suatu kejahatan. Nah, inilah dia yang dikatakan dosa. Nah, di sini dosa seperti ini kepada sesama itu bisa juga dikatakan aktif atau mungkin juga pasif. Nah, yang dibilang aktif adalah kalau saya misalnya melakukan sesuatu. Jadi saya yang berbuat. Misalnya kalau dihubungkan dengan kesalahan dan pelanggaran, saya melakukan penyerangan misalnya kepada seseorang yang akhirnya membuat mereka atau orang itu tersakiti. Nah, inilah dosa yang pertama, yaitu aktif. Tetapi dosa kepada sesama bisa juga pasif, yaitu kalau saya tidak melakukan apa yang saya tahu baik. Yakobus di dalam pasal 4 ayat 17 jelas sekali dikatakan bahwa kalau kita misalnya tahu sesuatu yang baik, tetapi kita tidak mau melakukannya. Nah, inilah yang juga bisa dibilang hamartia atau dosa. Nah, itu yang dibilang pasif. Untuk ini saya memberikan satu contoh. Saya pernah memberikan satu foto, dan mungkin jemaat juga bisa pernah melihat foto itu, yaitu di mana pada waktu itu ada seorang anak kecil yang baru mungkin dihitung 1 tahun atau mungkin belum 1 tahun. Dan dalam keadaan kelaparan. Nah, rupanya anak ini berdiam sendirian dan di sebelahnya itu ada burung, yaitu burung pemakan mayat. Nah, rupanya burung itu tahu bahwa secara insting ya mungkin bahwa anak ini akan meninggal dan sebentar lagi dia akan makan. Oleh karena itu dia menunggu. Nah, itu diketahui karena rupanya ada seorang fotografer, yaitu ada pada waktu itu, pada waktu melihat ada anak yang di sebelahnya ada burung itu. Nah, di sini si fotografer itu menunggu anak ini karena dia mulai menebak kemungkinan besar anak ini akan meninggal, dan si burung makan mayat ini rupanya tahu anak ini akan meninggal dan dia akan memakannya. Dan benar, sesudah diambil foto dari anak itu dan ada burung sebelahnya, rupanya tidak lama lagi anak itu meninggal. Dan begitu anak itu meninggal, benar, burung itu langsung memakan daging dari anak ini. Nah, inilah yang saya katakan dosa pasif. Coba kita bisa bayangkan, fotografer itu tahu anak ini akan mati. Nah, di situ kan mestinya dia melakukan satu tindakan untuk menolong anak itu supaya jangan mati. Tetapi rupanya dia tunggu anak ini. Demi cuman dia bisa memenangkan atau mendapatkan sebuah penghargaan sebagai foto yang sangat baik. Dan betul, dia memenangkan hadiah dari yang dibilang Pulitzer, yaitu tentang kemenangan orang-orang yang mengambil foto-foto yang bagus. Tetapi apa yang terjadi dengan orang ini? Rupanya apa yang diambil dari foto itu sangat mengganggu pikirannya. Sehingga akhirnya hitung beberapa hari orang ini meninggal dunia karena bunuh diri. Nah, rupanya sudah diambil foto itu, dia sendiri nggak tahan dengan hal ini. Nah, ini yang saya katakan dosa pasif. Karena apa? Karena kenapa dia tidak tolong? Padahal dia tahu yang terbaik adalah tolong anak ini. Nah, contoh yang kedua, saya ingin bercerita tentang seorang yang bernama Charles Templeton. Nah, orang ini adalah orang yang bergabung satu klub atau satu grup dengan Billy Graham. Khususnya pada awal pelayanan Billy Graham, bahkan sebelum Billy Graham melayani khotbah-khotbah dalam kebangunan rohani. Nah, rupanya Billy Graham dan Charles Templeton dan teman-temannya ini kumpul di satu tempat, kalau nggak salah Big Bear Mountain,
Dan mereka itu seperti retreat, berdoa, mau tahu apa yang Tuhan ingin supaya mereka lakukan. Nah, benar, akhirnya dengan lewatnya hari, mereka sama-sama yakin bahwa mereka akan turun dan Billy Graham akan berkhotbah dan terjadilah kebangunan rohani di Amerika dan seterusnya kepada negara lain. Dan benar, sesudah mereka yakin itu mereka turun dan kebangunan rohani dilayani oleh Billy Graham dan grupnya. Memang mungkin banyak donatur lain yang memberikan, tetapi salah satu donatur yang paling kuat memberikan uangnya adalah Charles Templeton ini. Nah, rupanya Charles Templeton ini satu kali melihat foto yang tadi saya sebutkan. Begitu dia lihat foto ini, rupanya dia bergumul dengan Allah. Pada saat itulah dia nggak bisa terima. Kenapa Allah kalau dikatakan ada? Apalagi kalau kita katakan Allah itu baik. Kok ada anak yang terlantar seperti demikian? Nah, di dalam keadaan pergumulan itulah akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu dia membuat satu buku yang dia beri judul Farewell to God. Selamat tinggal Allah. Inilah yang terjadi. Nah, sekarang saya ingin kita menyoroti orang ini. Memang dia marah kepada Tuhan. Kalau Tuhan ada atau kalau Tuhan baik, kenapa kok ada anak yang menderita begini? Tanpa salah dia, karena masih kecil. Tetapi sebenarnya saya sendiri sekarang yang mempertanyakan Charles Templeton. Dia adalah orang yang mempunyai uang. Karena dia salah satu yang memberikan donasi dalam kebangunan rohani. Nah, sekarang kenapa? Dia yang lihat ada anak yang kelaparan, kenapa dengan uang yang dia punya tidak dia berikan kepada orang-orang atau anak-anak lain yang miskin dan kelaparan juga? Tetapi dia hanya menyalahkan Allah. Nah, inilah yang saya katakan dosa yang pasif. Dia sebenarnya tahu dia harus berbuat apa untuk paling sedikit mengurangi terjadinya kelaparan bagi tempat-tempat tertentu. Tetapi sekarang bukan hanya dia tidak melakukan pelayanan atau aktif, tapi dia menyerang Tuhan. Nah, ini yang saya katakan dosa yang dibilang pasif. Nah, rupanya baik aktif maupun pasif. Ini juga bisa terjadi dengan dua kemungkinan. Yaitu sesuatu yang kita lakukan kepada seseorang atau orang lain secara fisik. Itu contoh seperti di atas tadi. Tetapi bisa juga tidak fisik, tetapi psikis. Yaitu kita menyerang atau tidak melakukan yang baik kepada perasaan, kepada jiwa, atau mungkin juga kepada mental. Nah, inilah yang saya katakan bahwa dosa bisa aktif, bisa pasif kepada sesama, tapi masuk ke dalam perasaan. Nah, kalau kita berkata demikian, maka saya adalah orang yang tidak percaya bahwa manusia melihat atau menilai sesuatu itu berdasarkan suatu kenyataan. Tetapi saya percaya seorang melakukan penilaian yaitu bukan dengan kenyataan tetapi melalui perbandingan. Nah, untuk ini saya memberikan contoh lagi. Satu kali ada seorang dari Kanada yang sangat baik. Namanya Lawrence. Nah, orang ini rupanya sudah mengumpulkan uang dan dia merasa sudah cukup untuk hidup dia. Maka dia ingin sekali pergi ke Indonesia untuk melakukan pelayanan. Nah, untuk ini mungkin dia dapat donasi juga dari pihak lain atau orang lain. Tetapi kebanyakan uang dia sendiri yang dia pakai untuk melayani orang-orang di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Jadi dengan kata lain orang ini sangat baik. Nah, untuk itulah begitu dia sampai di Kalimantan Barat, dia mulai mengumpulkan orang-orang dan jadilah satu grup penginjilan. Nah, kebanyakan uangnya kembali dari orang ini. Nah, saya pernah pergi ke Kalimantan Barat itu dan bertemu dengan beberapa orang yang menjadi penginjil di sana. Dan ternyata membuat saya kaget sekali pada waktu saya bertemu dengan beberapa orang dari mereka yang mempunyai cerita yang sama tentang Lawrence ini. Di mana orang-orang itu berkata kepada saya, "Pak, ini Pak Lawrence ini jahat loh." Lalu saya tanya, "Kenapa jahat? Bukankah dia begitu baik dengan uang pribadi dia uang berusaha mati-matian, dia yang mensupport dirinya sendiri, bahkan dia mensupport teman-teman ini. Kok bisa dibilang jahat?"
Nah, disinilah kita melihat rupanya para penginjil ini berkata kepada saya, Bapak bisa bayangkan, dia katanya mensupport kami hidup. Nah, saya misalnya, kata orang itu, saya dengan istri dan 2 anak. Nah, rupanya hidup atau ongkos hidup kami setiap hari itu rupanya itu jauh lebih rendah daripada kucing yang dipunyai oleh Pak Lawrence ini. Nah, jadi rupanya Pak Lawrence ini punya kucing yang sangat dia sayang, yang setiap hari harus kasih makanan. Dan mungkin karena daerah Kalimantan Barat itu daerah pelosok, jadi untuk ongkos untuk makanan itu menjadi sangat mahal. Nah, disinilah orang-orang penginjil ini merasa, kok buat kami hidup itu lebih rendah angka uangnya daripada untuk kucing. Nah, disinilah kita melihat. Jadi orang tuh hidup rupanya dari perbandingan. Sebab sebagai kenyataan, Pak Lawrence ini orang yang baik. Tetapi karena dibandingkan dengan bagaimana dia memperlakukan kucing dan dia memperlakukan para penginjil ini, maka akhirnya kesimpulannya yaitu dia menjadi orang yang jahat. Nah, inilah dosa kepada sesama manusia. Yang kedua, bisa kita katakan dosa langsung kepada Allah. Yaitu kalau misalnya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang langsung dengan apa yang Allah sudah perintahkan. Misalnya di dalam Alkitab dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Nah, kalau kita melakukan hal ini, jelas itu melakukan pelanggaran kepada Allah. Nah, inilah dia dosa yang kedua. Rupanya kalau kita coba gabungkan antara yang pertama dan yang kedua, rupanya keduanya ini saling tumpang tindih atau saling berhubungan atau berkaitan. Misalnya saya berkata, saya melakukan pelanggaran yang tadi pertama kepada sesama. Nah, di sini pada waktu kita melakukan itu, ternyata saya juga melakukan pelanggaran yang kedua sekaligus. Contohnya misalnya, jangan mencuri. Nah, waktu saya mencuri, saya menjahati sesama saya, dan pada waktu itu jelas, firman Tuhan pun saya langgar. Contoh yang lain misalnya, saya melakukan pelanggaran kepada Tuhan atau firman-Nya. Misalnya Tuhan jelas katakan jangan berzina. Nah, waktu saya lakukan itu, ini berarti saya bukan menyakiti cuma Tuhan, tapi juga kepada istri saya misalnya. Kepada anak-anak saya, kepada lingkungan saya, kepada orang-orang yang berhubungan dengan saya. Nah, di sini kita melihat berarti dosa yang pertama dan yang kedua. Pelanggaran kepada sesama atau langsung kepada Tuhan, itu rupanya saling tumpang tindih. Nah, itulah dosa pertama dan kedua. Nah, sekarang kita melihat yang ketiga. Yang ketiga ini agak menarik, karena seakan-akan itu tidak langsung terhadap Allah atau sesama, tetapi seringkali kalau kita dalami ternyata itu berhubungan langsung dengan pelanggaran kepada Allah atau sesama. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh misalnya. Di dalam kehidupan kita, kita misalnya mau melakukan sesuatu. Atau Tuhan misalnya menyuruh kita melayani sesuatu. Nah, pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, bergumul, sungguh-sungguh mohon supaya Tuhan memberikan, ya kasarnya pelayanan itu bisa sukses. Nah, disitulah Tuhan memberkati. Begitu Tuhan memberkati, pelayanan saya yang tadi saya doakan, itu mencapai satu hasil yang sangat luar biasa. Nah, begitu luar biasanya orang-orang melihat hasilnya, yang sebetulnya itu dari Tuhan dan saya minta kepada Tuhan, begitu pujian itu datang kepada saya lupa tentang Tuhan itu. Saya yang mulai menikmati puji-pujian itu. Sehingga akhirnya saya yang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, inilah dosa yang seakan-akan tidak langsung, tetapi sebetulnya langsung kepada Allah atau kepada sama. Yaitu nggak kelihatan di luarnya, tetapi begitu kita gumuli di dalamnya, maka itu yang kita lakukan. Nah, ini yang dibilang dosa mencuri kemuliaan Tuhan. Di dalam Alkitab, saya ingin memberikan sebuah contoh. Yaitu tentang kisah Daud menang melawan Goliat. Nah, pada waktu itu kita tahu ada satu peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin.
Pada waktu itulah orang Filistin menampilkan Goliat yang sangat besar badannya sehingga membuat semua tentara Israel ketakutan. Nah, pada waktu itu si Goliat ini menghina Allah, bukan hanya orang-orang Israelnya. Pada waktu Daud sampai di tempat itu, dia kaget dan dia nggak bisa terima. Kenapa ini kenyataan terjadi? Jadi akhirnya dia memberanikan diri minta kepada Saul yang waktu itu menjadi raja supaya dia boleh berhadapan dengan Goliat ini. Singkat cerita, diizinkan, maka akhirnya Daud berhadapan dengan Goliat. Begitu dia berhadapan atau saat hampir berhadapan dengan Goliat, di dalam Alkitab dicatat Daud itu menyebut-nyebut nama Allah. Bahkan bisa dikatakan 6 kali. Misalnya Daud berkata, saya akan berhadapan dengan engkau dengan nama Allah. Bahkan saya akan menghabisi engkau dengan nama Allah. Jadi dia maju dengan menyebut-nyebut nama Allah. Betul, Allah melakukan suatu hal yang sangat ajaib. Daud yang kecil badannya bisa menang melawan Goliat yang sangat besar karena dengan sebuah senjata yang sangat sepele. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Allah berkuasa luar biasa pada waktu terjadinya itu. Seperti saya katakan sebelum peperangan itu terjadi atau perkelahian itu terjadi, Daud sampai 6 kali menyebut-nyebut nama Allah. Tetapi apa yang terjadi setelah Goliat kalah atau Daud memenangkan perkelahian itu? Rupanya tidak satu kali pun Daud menyebut-nyebut nama Allah. Jadi saya mulai bergumul, apakah ini yang dibilang dosa mencuri kemuliaan Allah? Sebab sebelum peperangan dia minta Tuhan berbuat sesuatu. Sesudah Tuhan berbuat, dia melakukan sesuatu yang sangat ajaib dan setelah itu terjadi, maka kemenangan yang mendapatkan hasilnya. Nah, begitu sudah hasilnya terjadi, kok Daud tidak menyebut-nyebut nama Allah? Memang di sini kisah ini menjadi menarik pada waktu kita lihat apa yang terjadi kepada Saul setelah kemenangan Daud. Rupanya orang-orang Israel pada waktu itu sangat memuji-muji Daud dengan luar biasa. Mereka berkata, kalau Saul bisa memenangkan peperangan dengan ribuan orang, maka Daud bisa memenangkan peperangan itu dengan berlaksa-laksa. Nah di sini kata berlaksa-laksa, itu rupanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu menjadi menarik. Karena dikatakan, Daud bisa memenangkan thousands, ribuan. Tetapi, Saul bisa memenangkan thousands, tetapi Daud bisa mengalahkan tens thousands. Jadi dikatakan puluhan-puluhan ribu. Nah disinilah kita melihat apa yang terjadi. Di sini Saul menjadi iri hati kepada Daud. Nah sekarang saya bisa bayangkan seandainya pada waktu sesudah terjadi dan pada waktu puji-pujian itu datang kepada Daud. Misalnya Daud tidak mencuri kemuliaan Allah. Kalau kita katakan itu hal mencuri kemuliaan Allah, maka kemungkinan besar Saul tidak menjadi terlalu marah. Karena memang Saul merasa, oh dia tidak tergeser dengan kehebatan yang dilakukan oleh Daud. Karena kehebatan Daud itu kan dari Allah. Tetapi di sini apa yang terjadi? Rupanya Daud, kalau saya katakan bisa mencuri kemuliaan Allah dengan tidak menyebut Allah. Ini yang justru membuat Saul menjadi sangat marah. Jadi kalau kita bikin perbandingan terbalik, maka misalnya pada waktu kemuliaan itu datang kepada Daud, terus Daud berkata, oh bukan saya, Allah yang berbuat. Jelas, mungkin Saul nggak menjadi iri. Jadi di sini pertanyaan dan pergumulan saya, apakah sesudah perkelahian itu terjadi, maka Daud mencuri kemuliaan Allah, dan justru di sini akibatnya menjadi jelek, yaitu di mana Saul menjadi marah. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata yang dikatakan dosa mencuri kemuliaan Allah, itu tidak stop, tetapi berlanjut, yaitu menjadi dosa yang tadi saya katakan terbesar. Yaitu di mana saya sekarang berperan untuk menjadi Allah. Jadi kalau tadi yang dibilang mencuri kemuliaan Allah, yaitu Allah saya lupakan. Tetapi sekarang saya berperan sebagai Allah, itu artinya Allah saya geser. Allah saya singkirkan. Inilah dosa yang sangat mengerikan.
Nah, di dalam dosa yang seperti demikian, kita berperan sebagai Allah. Mungkin kita melakukan sesuatu yang baik. Misalnya, saya menolong seseorang yang kelaparan. Tetapi tidak stop. Setelah saya melakukan pertolongan, orang ini saya kontrol. Sehingga saya berperan sebagai Allah kepada orang ini. Nah, inilah dosa yang dikatakan bukan mencuri kemuliaan Allah, tetapi playing God. Saya berperan sebagai Allah. Nah, kembali berbicara soal Saul dan Daud tadi. Tadi kan pergumulan yang saya katakan, apakah Daud mencuri kemuliaan Allah? Tetapi kalau saya selidiki ternyata tidak. Jadi saya batalkan pergumulan yang tadi karena ternyata setelah Daud memenangkan peperangan atau perkelahian itu dan setelah sudah itu dia menjadi pemimpin bangsa Israel, rupanya kita lihat berkali-kali, bahkan mungkin belasan kali atau puluhan kali, Daud itu menyebut nama Allah, di mana dia berkata dengan jelas, Allah luar biasa menolong dia. Jadi kita melihat di sini, Daud menempatkan Allah di tempat yang paling tinggi setelah dia menang dari perkelahian dan seterusnya pada waktu dia memimpin bangsa Israel. Nah, kalau saya katakan sekarang Daud tidak mencuri kemuliaan Allah, sekarang bagaimana Saul yang menjadi iri? Disinilah apakah karena Saul ingin berperan sebagai Allah, maka dia marah pada waktu Daud memenangkan perkelahian itu. Coba kita lihat urutan-urutan dari kisah antara Saul, Daud, dan seterusnya. Kalau kita melihat 1 Samuel pasal 15, maka kita melihat di situ Saul diangkat sebagai raja. Setelah Saul diangkat menjadi raja, rupanya Tuhan memberikan tugas supaya Saul berperang melawan orang Amalek. Dan di situ Tuhan memberikan jaminan bahwa Saul akan menang. Tapi ada satu syarat yang Allah berikan kepada Saul. Di mana Allah berkata, setelah kau menang, maka tidak satu pun orang yang kau biarkan hidup, tidak satu pun binatang yang kau biarkan hidup, tidak satu pun barang yang kau ambil. Semua harus dimusnahkan. Itu dia syarat yang Tuhan berikan. Nah, sesudah deal rupanya Saul berperang dengan membawa begitu banyak prajurit. Singkat cerita, terjadilah kemenangan dari pihak Saul. Sekarang Saul ingin menghabiskan sesuai dengan perintah Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pada waktu itu Saul merasa sayang kalau yang sangat menguntungkan atau sangat berharga itu harus dimusnahkan. Sehingga pada waktu itu Saul melakukan pelanggaran, yaitu melanggar perjanjian dia dengan Allah, di mana akhirnya ada beberapa orang yang gagah, ada beberapa binatang yang tambun, dan ada beberapa benda atau barang yang sangat berharga, itu tidak dia musnahkan. Bahkan dia bawa pulang, karena itu menguntungkan dia. Nah, setelah dia lakukan seperti demikian, Allah marah besar luar biasa. Baru pertama diangkat sebagai raja, baru satu tugas yang diberikan, Saul sudah melakukan pelanggaran. Akhirnya Allah marah, Allah berkata kepada Samuel, supaya menegur. Itu dia, tugasnya hanya menegur. Nah, sekarang bertemulah antara Samuel dengan Saul. Begitu bertemu, apa yang dilakukan oleh Saul? Saul mulai seperti memuji-muji Allah atas kemenangan dia. Setelah itu, Samuel sekarang yang berkata kepada Saul, tetapi apa itu? Suara apa itu? Binatang? Bukankah harus dimusnahkan? Nah, disinilah kita melihat bagaimana Saul melakukan satu dosa yang sangat besar, di mana dia berbohong, dia berdalih. Dia berkata, itu kami tidak musnahkan karena kami ingin supaya itu bisa dipersembahkan kepada Allah. Nah, inilah dia kebohongan yang sangat menyakitkan. Dan Allah betul-betul marah. Dan lebih lagi, pada waktu itu 3 kali, Saul berkata bahwa ini untuk dipersembahkan kepada Allah. Di situ dia tidak hanya berkata dia yang ingin mempersembahkan. Tetapi 3 kalinya dia berkata rakyat
yang ingin supaya itu dijadikan persembahan. Bahkan yang ketiga kalinya, Saul berkata, aku itu sebetulnya ketakutan. Jadi dengan kata lain, dia mau berkata bahwa jangan salahkan dia. Dosa inilah yang rupanya membuat Allah sangat marah, sehingga dalam pasal itu juga, yaitu Saul ditolak menjadi raja. Ini dengan lebih jelas, yaitu lalu kita maju ke dalam satu pasal, sudah pasal 15 tadi, yaitu di pasal 16. Nah, setelah Saul ditolak menjadi raja, Allah mulai melakukan persiapan kepada penggantinya. Disinilah kalau kita masuk dalam 1 Samuel 17, di mana Allah akhirnya menentukan Daud sebagai pengganti dari Saul. Nah, masuk ke dalam pasal 18, kitab 1 Samuel, di sini kita melihat setelah terjadi peperangan di pasal 17 antara Daud dengan Goliat, di sini pasal 18, rakyat semua memuji-muji Daud dengan luar biasa. Disinilah rupanya kita melihat Saul menjadi marah kepada Daud. Jadi di sini bukan Daud yang mencuri kemuliaan Allah, tetapi Saul yang sekarang melihat Daud begitu hebat dan disanjung. Jadi di sini kita melihat Saul bukan cuma iri hati, tapi sekarang rupanya dia seperti sadar. Ini benar-benar dia akan diganti. Jadi kalau kita melihat dari pasal 15 tadi, pada waktu Samuel berkata, kamu tidak lagi menjadi raja dan akan dicarikan gantinya. Mungkin bagi Saul itu tidak terlalu terancam. Karena dia melihat secara manusia, badan dia masih yang sangat gagah. Lebih daripada orang lain. Karena kita melihat dalam Alkitab, dikatakan tadi, Saul itu dipilih karena memang badannya sangat gagah dan luar biasa. Jadi mungkin dalam pikiran dia, ya kalau cari pengganti mungkin masih lama. Tapi sekarang dia melihat Daud di depan mukanya sebagai pengganti. Disinilah kita melihat berarti Saul marah kepada Daud karena sekarang dia sadar. Dia betul-betul akan digantikan oleh orang lain. Di sini kita melihat Saul itu begitu jahat kepada Daud. Jadi kalau kita mau bilang Daud itu mencuri kemuliaan Allah sehingga bikin Saul marah, itu tidak mungkin terjadi. Karena Daud betul-betul menempatkan Saul sebagai yang paling atas dan sebagai pemimpin. Kita melihat Saul berusaha membunuh Daud berkali-kali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud kepada Saul? Rupanya ada beberapa kesempatan di mana Daud bisa membunuh Saul. Tapi itu dia tidak lakukan sama sekali. Bahkan 2 kali paling tidak di depan muka Daud bisa membunuh Saul. Tapi Daud tidak lakukan. Jadi di sini kalau kita mau bilang Daud mencuri kemuliaan Allah sehingga Saul marah, itu tidak beralasan sekarang. Lebih menarik lagi, pada waktu Saul meninggal dunia, apa yang terjadi? Rupanya pada waktu itu peperangan terjadi dengan bangsa Amalek. Nah, sudah peperangan itu terjadi, maka dia terposok. Akhirnya dia tidak bisa lakukan apa-apa. Nah, pada waktu dia terpojok itu, sekarang dia ingin supaya dia lebih baik mati di tangan bangsanya sendiri daripada di tangan musuh. Nah, pada waktu itu dia serahkan pedang kepada prajuritnya untuk membunuh dia. Tapi rupanya prajuritnya nggak ada yang berani. Sehingga akhirnya dia taruh tombaknya dan dia terjun bebas. Akhirnya matilah dia, bunuh diri. Rupanya setelah peristiwa itu terjadi, ada seseorang yang melihat bagaimana Saul bunuh diri. Pada waktu itu orang ini mengambil kesempatan untuk berbuat suatu kebohongan. Di mana dia mulai memenggal kepala dari Saul atau rambutnya. Sudah itu dia bawa kepada Daud dan dia cerita kepada Daud bahwa Saul sekarang meninggal dunia. Pada waktu itulah Daud bertanya, bagaimana caranya atau bagaimana atau apa yang terjadi sehingga Saul kok bisa meninggal. Pada waktu itu orang ini berbohong karena dia pikir dengan bohongnya dia akan mendapatkan sebuah upah. Disitulah dia berbohong dengan berkata, saya yang memenggal Saul. Nah, apa yang terjadi dengan Daud? Rupanya di sini Daud marah besar luar biasa. Sehingga
Daud memenggal kepala dari orang ini. Jadi di sini kalau kita melihat Daud betul-betul tidak ada mencuri kemuliaan Allah, tetapi di sini masalahnya adalah Saul yang tidak ingin kedudukan dia sebagai raja yang akan digantikan oleh Daud yang sekarang nyata ada di depan mata dia. Inilah yang dikatakan playing God atau berperan sebagai Allah, di mana dia ingin supaya dia tetap akan menjadi raja. Di sini kita melihat dosa yang berperan sebagai Allah itu yang sangat jahat dan dosa yang paling jahat. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi, rupanya dosa ingin berperan sebagai Allah atau menjadi penguasa. Itu kita bisa melihat dari dosa awal pada waktu manusia diciptakan. Pada waktu itu kita tahu Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk memakan apa saja yang ada di dalam taman itu. Tetapi Allah berikan perintah kepada mereka, yaitu jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh manusia ini, Adam dan Hawa? Rupanya pada waktu itulah iblis dengan wujud sebagai seekor ular mulai mengajak Hawa untuk melakukan dosa. Nah, pada waktu diskusi melakukan dosa itu, di situ Hawa berkata, Allah memerintahkan jangan makan buah ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh iblis? Enggak, perintah itu enggak akan ada. Nah, untuk kita lebih meneliti apa sebetulnya arti dari perintah itu. Nah, kita melihat dulu tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa arti pengetahuan yang ditujukan kepada buah yang baik dan jahat ini? Apakah bisa kita hubungkan pengetahuan ini dengan mengetahui? Kalau kita hubungkan pengetahuan ini dengan mengetahui, maka pada waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, kita sebetulnya tidak bisa mempersalahkan. Karena kalau itu dihubungkan dengan mengetahui, berarti sebelum mereka makan, mereka belum tahu apa yang baik dan yang jahat. Sehingga mereka makan. Jadi mereka makan tidak bisa dipersalahkan. Karena mereka belum tahu apa yang baik dan jahat. Dan mereka baru tahu setelah mereka makan buah itu. Nah, ternyata buah pengetahuan di sini itu bukan sekedar dari manusia mengetahuinya. Ini saya dapatkan dari tafsiran dari seorang yaitu Dr. Harun. Dia mulai mengumpulkan kata pengetahuan baik dan jahat ini. Maka disitulah dia mulai cari dari bahasa aslinya. Nah, ternyata kata pengetahuan yang dihubungkan dengan buah ini rupanya pernah juga dipakai setelah itu. Yaitu pada peristiwa lain, yaitu antara Abraham dengan Lot. Kita tahu pada waktu itu Abraham dan Lot berhasil mengumpulkan kekayaan. Sehingga karena itu maka Abraham sadar ini bisa berbahaya ini. Memang kalau dipikir manusia sebetulnya itu tidak ada perkelahian atau permusuhan kalau sama-sama miskin. Tetapi kalau sama-sama kaya, ini akan menjadi masalah. Nah, ini rupanya disadari oleh Abraham, sehingga Abraham berkata kepada Lot, sekarang sebelum perkelahian keturunanku dan keturunanmu terjadi, maka lebih baik sekarang kita pisah. Kalau kamu menentukan satu tempat, aku akan menentukan yang sebaliknya. Nah, pada waktu itulah Lot memandang ke sekeliling dan akhirnya matanya itu tertuju kepada Sodom dan Gomora yang di situ dikatakan seperti surga atau taman Allah. Jadi suburnya bukan main. Oleh karena itulah begitu Lot melihat ini begitu bagus, maka Lot menentukan itu menjadi miliknya. Nah, kata menentukan Sodom dan Gomora untuk menjadi miliknya, kata itulah yang sebetulnya sama dengan kata pengetahuan yang ditujukan kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi di sini Adam dan Hawa sebetulnya kalau dia makan buah itu, bukan dia dari belum tahu menjadi tahu. Tetapi dia yang ingin menentukan yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Jadi bukan Allah yang akan memberikan penilaian, bukan Allah yang menentukan yang mana yang baik dan yang jahat, tapi dia yang ingin menjadi penentu. Nah, inilah yang dikatakan playing God, yaitu dia mau berperan sebagai Allah yang menentukan
yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh iblis kepada mereka. Sebab kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, dosa ini rupanya yang ada pada manusia sejak pertama kali. Jadi dosa awal manusia. Dan itu terus makin lama makin besar. Keinginan orang menjadi penguasa. Itu seperti bola es. Yang makin lama makin besar, makin lama makin besar. Sampai akhirnya mereka pikir mereka betul-betul bisa menjadi setara dengan Allah. Di dalam Alkitab sebetulnya kalau kita melihat dari Kejadian pasal 1, yaitu sejak manusia diciptakan, dan pasal 2, 3, pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Itu kalau kita lihat sampai pasal 11 pun, akhirnya apa yang terjadi? Manusia ingin menjadi berperan sebagai Allah, dan itu terus menggelinding. Nah, rupanya dosa seperti ini, itu tidak simpel cuma saya mau menggantikan Allah, menggeser. Bukan cuma simpel itu. Tapi menggeser Allah artinya mengubah tata nilai yang ada di dalam dunia sekarang ini. Sebagai contoh, orang mau berperan sebagai Allah, itu bisa dihubungkan dengan kemajuan ilmu teknologi misalnya. Misalnya, kemajuan ilmu teknologi kita hubungkan juga dengan kedokteran. Di sini kita melihat orang makin lama makin pandai, sehingga akhirnya dia bisa tahu apa yang akan terjadi. Misalnya, kepada janin, yaitu yang akan nanti menjadi bayi. Di sini orang atau teknologi dari kedokteran itu bisa mengambil DNA dari yang masih janin ini, sehingga mereka bisa menebak nanti anak ini kalau keluar atau lahir itu akan menjadi apa. Misalnya menjadi orang pandai atau yang bodoh, atau sampai akhirnya ada potensi penyakit apa yang bisa terjadi pada orang ini. Sehingga dengan tahu pada waktu masih jadi janin, maka kedokteran itu menantang si ayah dan ibu atau calon ayah dan ibu ini untuk mengambil keputusan. Misalnya, kalau anaknya nanti yang keluar menjadi buruk, apakah mau dihabisi saja, yaitu diaborsi? Atau sebaliknya, bisa misalnya dirubah. Anak yang tadinya tidak pandai dikasih vitamin atau zat tertentu sehingga menjadi orang yang pandai. Nah, di sini kita melihat manusia sekarang itu sepertinya dia yang menentukan anak ini nanti menjadi apa, atau kalau keinginan mereka untuk menentukan anak ini tidak bisa terjadi, maka mereka pikir mereka bisa membunuh bayi itu. Jadi disinilah kita melihat berperan sebagai Allah itu bisa terjadi kemana-mana. Bahkan di dalam orang-orang Kristen pun kadang-kali bisa terjadi. Sangat menyedihkan pada waktu kalau kita berpikir tentang Indonesia mundur ke belakang sejak tahun 19 sekian. Yaitu pada waktu Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Khususnya orang Belanda dan Portugis. Nah, yang menarik di sini pada waktu mereka menjajah, rupanya mereka juga membawa Injil dalam tanda petik untuk disebarkan atau diberitakan kepada orang-orang di Indonesia. Timbul pergumulan kepada saya. Kenapa para misionaris kok mau ikut dengan para penjajah untuk datang kepada Indonesia dan untuk melakukan kekejaman? Jadi satu sisi para misionaris ini datang yaitu untuk melakukan perbuatan baik, memberikan Injil, tapi ternyata bersamaan dengan dia yaitu datang para penjajah atau bahkan mereka menunggang para penjajah. Di sini timbul pergumulan dari saya. Kenapa para misionaris ini kok mau? Ternyata kemungkinan besar karena pemahaman teologi reform itu yang justru meracuni mereka. Memang di dalam teologi reform itu ada yang dikatakan di mana manusia itu sebetulnya menjadi penata layan yang mewakili Tuhan untuk bumi ini. Memang di situ juga ditentukan sepertinya ada orang-orang tertentu yang dilakukan atau dipilih sebagai orang yang pandai, ada yang kurang, ada yang sama sekali tidak punya kemampuan. Misal, di sini rupanya para penjajah atau penjahat ini memakai teologi ini untuk datang ke Indonesia dengan berkata atau menganggap atau mensugesti diri bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai penguasa-penguasa yang punya kemampuan.
Oleh karena itu pada waktu penjajah datang ke Indonesia, mereka nggak merasa bersalah. Karena mereka berkata, mereka datang untuk menolong. Karena orang Indonesia terlalu bodoh dan tidak punya kemampuan. Oleh karena itu, mereka datang untuk menolong. Jadi, keinginan menjajah itu mereka rubah dengan berpura-pura untuk menolong. Atau mereka berkata menolong karena mereka ingin menjajah dan supaya tidak kelihatan jahatnya. Inilah yang dilakukan oleh manusia. Sekarang kita melihat ke dalam apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Filipi. Di sini Paulus berkata dengan jelas sekali bahwa bukan saja kita tidak boleh berperan sebagai Allah, tetapi kita harus melakukan apa yang Allah sudah lakukan kepada kita. Di sini dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8 yang tadi kita baca, jelas sekali Paulus katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Selesai. Tidak ada embel apa-apa. Dia sebagai Allah. Nah, sebagai Allah, di dalam Allah Tritunggal, Tuhan Yesus inilah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dalam diri Tuhan Yesus kita melihat satu wujud Allah yang begitu merendahkan dirinya, yaitu bukan sekedar cuma menjadi manusia sama seperti kita, tapi pada waktu menjadi manusia, dia tempatkan dirinya di bawah daripada manusia pada umumnya. Sejak lahir, di mana dia lahir di kandang, sampai akhirnya, yaitu dia harus disalibkan, yaitu sebagai lambang dari orang yang sangat jahat dan lemah. Di sini kita melihat Tuhan Yesus melakukan ini, yaitu bukan sekedar dia bersandiwara, tetapi dia melakukan ini karena dia ingin memberikan contoh kepada kita. Yaitu sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita bukan saja tidak boleh berperan sebagai Allah, tapi harus mencontoh Allah yang ingin menjadi manusia. Inilah dia yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kalau kita melihat di dalam Mazmur yang tadi kita baca pasal ke-8. Ayat 4 dan 5. Menarik sekali. Di situ pemazmur berkata, kalau aku lihat ciptaan Allah yang begitu ajaib dan luar biasa, siapa aku ini dibandingkan dengan ciptaan? Kalau ciptaan saja begitu unik dan begitu luar biasa, bagaimana yang menciptakan? Nah, sekarang dia taruh, siapa saya sebagai yang diciptakan? Di sini sangat menarik dalam Mazmur ini. Di mana pemazmur tidak taruh siapa saya pada waktu dihubungkan dengan Allah, tapi dia berkata, apakah manusia? Bukan siapa manusia, bukan siapa saya. Apakah saya? Berarti dia mau mengatakan dia lebih rendah daripada manusia yang harus diwakili dengan kata siapa. Tapi dia taruh lebih rendah daripada manusia sehingga yang mewakilinya dia bukan siapa, tapi apa. Nah, inilah dia kalau kita melihat bagaimana dosa ingin menggeser Allah dan berperan sebagai Allah. Itu sudah tertancap di dalam diri kita. Sehingga dosa ini sering kita lakukan tanpa kita sadari sama sekali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita lihat ada satu masa di mana masa yang betul-betul sangat gelap dan suram. Kita tahu COVID-19, virus yang sangat ganas, yang belum bisa diatasi oleh siapapun atau lembaga apapun. Nah, di sini timbul pergumulan dalam diri saya. Kenapa Allah dalam tanda petik mengizinkan ini terjadi? Mungkin salah satunya Allah ingin memberikan satu penglihatan kepada kita sekalian. Bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Bahkan kita bukan apa-apa. Kita itu tidak punya kemampuan apapun. Semuanya itu hanya karena Allah yang melakukannya. Di dalam keadaan demikian, manusia sekarang dibuktikan bahwa dia tidak punya kemampuan. Oleh karena itu, dari hal ini, bagaimana dengan kita sekalian?
Kalau kita melihat di dunia orang-orang mau coba berperan sebagai Allah. Yaitu bukan cuma melupakan, tapi menggeser, menghapus Allah dalam kehidupannya. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa berkata seperti pemazmur, seperti Paulus yang menulis surat kepada Filipi, seperti orang-orang yang dipakai Tuhan, di mana mereka menyadari bahwa mereka bukan siapa-siapa. Sekarang bagaimana dengan kita melihat satu kenyataan? Apakah kita bisa menyerupai Kristus? Kalau manusia ingin menjadi Allah, tapi Kristus adalah satu penyataan di mana Allah merendahkan dirinya untuk melakukan pelayanan. Saya tutup renungan ini yaitu dengan contoh seorang komposer yang sangat terkenal, namanya Handel. Handel itu membuat begitu banyak lagu dan ada yang beberapa lagu dikumpulkan menjadi album. Salah satu album yang sangat terkenal adalah The Messiah atau Sang Mesias. Di situ mulailah lagu demi lagu dipaparkan oleh Handel. Memang lagu demi lagu itu makin lama makin bertingkat dan menuju satu maksimal. Akhirnya sampailah kepada lagu Hallelujah Chorus. Begitu Hallelujah Chorus itu dinyanyikan, itu membuat orang semua kagum. Nah rupanya pada salah satu kali pertunjukan, yaitu pada waktu Handel melakukan itu, hadirlah seorang pimpinan besar dari kerajaan Inggris. Nah, pada waktu dia dengar lagu demi lagu, dia mulai kagum, sampailah kepada Hallelujah Chorus. Pada waktu itu dia melihat ini betul-betul klimaks. Ini betul-betul ajaib, luar biasa. Sehingga dia pikir inilah terakhir dari album itu. Karena ini betul-betul sudah klimaks. Sehingga dia berdiri mendengarkan lagu itu. Nah karena dia orang yang terkenal, maka dia berdiri. Apa yang dilakukan oleh orang-orang lain yang ikut menonton di situ. Mereka mulai ikut berdiri. Setelah itu, habis selesai lagu Hallelujah Chorus, dia mulai bertepuk tangan. Nah karena dia bertepuk tangan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir? Semua orang pun ikut-ikutan tepuk tangan. Tetapi orang ini mulai kaget sekarang. Begitu dia sudah berdiri dan tepuk tangan dan dia pikir ini selesai. Karena sudah mencapai klimaks menurut manusia dia. Karena lagu itu begitu luar biasa. Nah pada waktu itu ternyata lagu itu tidak selesai. Atau album itu belum selesai. Dan dia mulai duduk dan kaget. Lagu demi lagu dinyanyikan lagi. Dan apa yang terakhir? Lagu klimaks menurut album itu. Itu yang membuat kekagetan dari dia dan orang-orang lain. Ternyata lagu terakhir dari album itu adalah Worthy is the Lamb. Yaitu anak domba yang disembelih. Itulah klimaks dari album yang dibuat oleh Handel. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Sebenarnya kita lihat inilah isi Alkitab. Isi Alkitab ini memang bertahap bisa dikatakan sampai kepada puncaknya. Tapi sekarang apa puncak dari Alkitab ini? Bukan kegagahan, bukan kemuliaan yang luar biasa yang diukur dari sudut mata manusia. Tetapi ternyata yang dibilang klimaks adalah salib. Itulah dia yang dikatakan. Sehingga kalau Bapak Ibu dan jemaat baca Alkitab, apa yang Tuhan Yesus maksud kalau dia berkata dia yang akan ditinggikan? Atau kalau kata ditinggikan dihubungkan dengan dia, ternyata itu adalah salib. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Marilah di dalam keadaan kesempatan seperti demikian, kita melihat bagaimana kebutuhan demi kebutuhan saling menolong satu dengan yang lain. Itu terjadi. Jadi mungkinkah selain Tuhan menunjukkan kepada manusia bahwa manusia tidak berdaya. Tapi mungkinkah juga Tuhan ingin sekali dalam keadaan tidak berdaya ini. Kita sesama manusia bukan saling meninggikan diri. Akhirnya menggeser sama kita dan mencoba menggeser Allah. Tapi marilah
Kita seperti Kristus yang turun menjadi manusia justru untuk melayan sampai akhirnya mati di kayu salib. Dalam keadaan seperti demikian, apakah kesempatan ini kita lakukan untuk saling menolong satu dengan yang lain? Sangat menyedihkan, ada banyak korban. Tapi yang lebih menyedihkan adalah kalau kita yang tidak menjadi korban, kita tidak mempedulikan korban. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Marilah kita melihat, jangan berperan sebagai Allah. Tapi izinkan Allah berperan dalam diri kita. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan yang ada di dalam surga, tolonglah ya Tuhan. Supaya kami benar-benar boleh mencontoh Tuhan. Tolonglah kami bukan hanya berebut kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar menghapus Tuhan. Atau menggeser Tuhan. Tapi lebih daripada itu tolonglah Tuhan. Kami boleh mencontoh Engkau, Allah yang ajaib. Kalau Engkau tidak mau merendahkan dirimu untuk menolong kami, habislah kami semua Tuhan. Oleh karena itu berikanlah kesadaran kepada kami. Supaya kami jangan saling meninggikan diri. Tapi biarlah kami saling merendahkan diri dan melayani satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa. Karena hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin.